Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya Kota Bumi rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku rahimakumullah, pagi ini kuliah subuh kita temanya adalah pedoman memilih pemimpin. Saudara-saudariku rahimakumullah, sesungguhnya kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah perkara penting. Maka dari itu kita harus memahami bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan syariat agama kita. Bagaimana cara kita memilih wakil-wakil kita yang akan menjadi wali bagi kita untuk dapat memenuhi hajat hidup manusia, orang banyak, untuk dapat menyalurkan aspirasi kita dalam kegiatan kehidupan dunia dan tentu juga berkaitan dengan akhirat. Saudara-saudariku rahimakumullah, maka ketika kita bicara kepemimpinan, bicara tentang wakil-wakil kita yang nanti akan kita pilih insya Allah tanggal 14 Februari tahun 2024, haruslah kita memilih orang-orang yang benar-benar mampu menyalurkan aspirasi kita. Haruslah kita memilih pemimpin yang memperhatikan tentang kepentingan kehidupan kita sebagai orang Islam, sebagai anak bangsa di negeri ini. Indonesia tentu telah memilih negara demokrasi, sehingga kepemimpinan dipilih dengan cara pemilu, dengan cara pemilihan umum. Maka dari itu hal pertama yang harus kita pahami adalah memilih pemimpin, memilih wakil-wakil kita di parlemen adalah hal yang sangat penting, sebuah perkara yang sangat besar. Mengapa seperti itu? Tentu kita pahami semua, saudara-saudariku rahimakumullah. Karena nanti ekonomi kita, misalnya harga gas, harga bahan bakar, kemudian harga KWH listrik atau pulsa listrik, dan seluruh yang menyangkut hidup orang banyak akan ditetapkan oleh pemimpin kita, oleh presiden, oleh pemerintah, dan tentu atas persetujuan DPR yang juga kita memilihnya. Nah, kemudian kalau kita tinjau di luar segi ekonomi, dari segi penegakan hukum, yang punya kekuasaan, kekuatan adalah pemerintah. Maka tentu tegaknya keadilan di negeri ini juga ditentukan oleh orang yang memegang kekuasaan itu. Sehingga kita tidak bisa sembarang dalam memilih pemimpin kita, presiden kita, wakil-wakil kita. Harus betul-betul kita renungkan, kita pahami, kita sadari. Ini perkara yang menentukan kehidupan kita, yang menentukan penegakan hukum, yang menentukan kesejahteraan kita. Ya tentu semua kebijakan mereka itu kalau betul-betul bermanfaat bagi kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, boleh jadi akan menyengsarakan kita. Kemudian misalnya dalam hal penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita paham semua bagaimana perjudian, perzinahan, prostitusi, riba merajalela, kemudian minuman keras, narkoba. Kita sebagai manusia biasa, rakyat biasa, tidak punya kekuatan, tidak punya aparat untuk memberantas itu. Yang punya adalah penguasa, dalam hal ini pemerintah yang berkuasa. Maka kalau seandainya kita basing-basing, misalnya dalam bahasa gampangnya, dalam memilih pemimpin kita, wakil kita, kitalah yang nanti akan mendapatkan
segala macam pengaruhnya. Pengaruh buruk tentunya kalau kita milih masing-masing. Maka yang pertama, saudara-saudariku rahimakumullah, pastikan dalam diri dan jiwa kita bahwa pemilu adalah hal yang penting, hal yang sangat besar, yang menentukan bagaimana keadaan ekonomi 5 tahun ke depan, penegakan hukum, pemberantasan kejahatan, baik narkoba, judi online, riba, perzinahan, minuman keras, dan lain sebagainya. Tentu juga korupsi ya. Pemberantasan korupsi itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul peduli pada keseimbangan di negeri ini, pada penegakan hukum yang adil untuk semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudariku rahimakumullah, karena ini perkara penting, maka jangan sampai disia-siakan. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap perkara biasa. Jangan karena sesuatu yang sederhana lalu kita mengambil keputusan yang membuat kita 5 tahun nanti mencela, mencaci maki, padahal itu buah dari pilihan kita. Dalam Islam, saudara-saudaraku rahimakumullah, kepemimpinan hal yang penting. Nabi SAW memerintahkan kalau ada 3 orang yang melakukan safar, bepergian, maka hendaklah ditunjuk, dipilih seorang pemimpin. Sabda Nabi SAW, "Iza kana salasatun fi safar, falyu'ammiru ahaduhum." Jika ada 3 orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah diangkat seorang pemimpin di antara mereka. Bayangkan saudara-saudariku, 3 orang saja harus ada pemimpinnya. Apalagi negeri ini yang sekitar 275 juta penduduknya. Tentu perlu kepemimpinan. Kemudian, saudara-saudariku rahimakumullah, ketika Rasulullah wafat hari Senin, beliau dimakamkan hari Rabu. Di antara penyebabnya, kata para ulama sejarah, bahwa mereka belum melaksanakan pemakaman Rasulullah karena mereka lagi sibuk bermusyawarah untuk mengangkat pengganti Rasulullah, tentu sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat Islam ketika Rasulullah wafat. Nah, ini juga memberikan pemahaman kepada kita alangkah pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Padahal Nabi dalam sabdanya senantiasa memerintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Saudara-saudariku rahimakumullah, jadi ini yang pertama, bahwa kita harus peduli, harus pahami, harus sadar memilih pemimpin pemilu adalah perkara besar, bukan sekedar kewajiban atau rutinitas 5 tahun sekali. Kemudian, bagaimana pedoman dalam memilih pemimpin dalam agama kita tentunya? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, pilihlah pemimpin atau wakil-wakil kita yang baik agamanya, akhlaknya, dan juga kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau kita bicara pemilu, sesungguhnya ketika kita mencoblos di bilik suara itu, kita sedang memberikan amanah kita. Kita sedang menitipkan amanah kita kepada orang yang kita pilih untuk memperjuangkan nasib kita, memperjuangkan ekonomi kita, memperjuangkan hukum, memperjuangkan penegakan hukum, memperjuangkan pemberantasan kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain. Jadi ketika kita mencoblos, kata para guru kita, sesungguhnya kita sedang memberikan amanah kepada orang yang kita coblos, yang kita pilih. Bayangkan saudara-saudariku rahimakumullah, kalau orang yang kita pilih bukan orang yang agamis, bukan orang yang baik akhlaknya, bukan orang yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin atau wakil kita, maka memilih pemimpin adalah perkara agama, bukan sekedar perkara-perkara dunia saja. Sehingga dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak. Nah, ketika kita pahami yang berhak menerimanya, tentu yang kita amanahkan itu orang yang baik agamanya, mendirikan sholat, dia puasa, bukan hanya menjelang pemilu. Kemudian juga akhlaknya, dia sabar, dia tenang, dia nggak gerasa gerusu, dia yang wajahnya senantiasa ceria.
dalam keadaan bagaimanapun. Dan tentu dia punya kemampuan untuk menjadi pemimpin kita, untuk menjadi wakil kita. Bukan orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba nggak dikenal, entah apa latar belakangnya, lalu kita pilih. Nauzubillah. Jadi pahami yang pertama ini, saudara-saudariku rahimakumullah, bahwa pedoman dalam agama kita memilih pemimpin yang pertama adalah bagus agamanya, baik akhlaknya, dan punya kemampuan. Kalau tidak, maka ada ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kita tahu bahwa A, B, C, D, E, ada yang terbaik misalnya C, lalu kita pilih A dengan alasan A ini sudah ngasih sarung, sudah ngasih peci, sudah ngasih sajadah, sudah ngasih uang. Padahal kita tahu ada C yang lebih baik. Apa ancamannya kalau kita lakukan seperti itu? Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Man ista'mala rajulan ala asabah wa fihim man huwa ardallahu minhu faqad khana Allah wa rasulah wal mu'minin." Kata Nabi SAW, barang siapa memilih pemimpin, mengangkat pemimpin, kemudian dia mengetahui ada yang lebih baik daripada yang dipilihnya, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa ancamannya. Ini hadis yang sedang viral di medsos yang disampaikan oleh Kiai Haji Sahal Mahfuz, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Kiai Sahal ya, saya lupa nama lengkapnya. Beliau jelas menyatakan seperti itu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Man ista'mala rajulan ala asabah wa fihim man huwa ardallahu minhu faqad khana Allah wa rasulah wal mu'minin. Barang siapa yang memilih mengangkat pemimpin padahal dia tahu ada yang lebih baik dari yang dipilihnya, maka sungguh orang itu telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada orang-orang beriman. Maka saudara-saudariku, jangan anggap sepele, jangan anggap perkara kecil memilih pemimpin atau memilih wakil-wakil kita di parlemen, di semua tingkatan, ya termasuk memilih DPD kita. Harus kita pastikan baik agamanya, baik akhlaknya, punya kemampuan di bidang itu. Kalau nggak paham, nggak ngerti, ragu-ragu, tanya. Untuk urusan-urusan di rumah tangga kita, di keluarga kita, di masyarakatnya, kita sering tanya. Kapan pindah rumah, kapan mau selamatan, kita tanya sama orang yang paham. Kata Allah, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Maka kalau kita ragu-ragu, kita tanya kepada ulama, kepada kiai, kepada dai yang lurus tentunya. Kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz yang masih lurus, yang nggak mempan dengan sogokan. Tanya, "Ustadz, kira-kira siapa yang saya pilih dari begitu banyaknya calon wakil rakyat? Siapa yang saya pilih dari 3 capres ini, Ustadz?" Tanya. Insya Allah ustadz yang lurus akan memberikan jawaban yang sesuai dengan pedoman agama kita. Yang kedua, saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya rahimakumullah, lihatlah siapa orang yang berada di sekitar orang yang akan kita pilih. Perhatikanlah calon pemimpin kita itu lebih dekatnya kepada siapa, pergaulannya yang paling dekat dengan siapa. Dalam hal ini siapa yang mengusungnya, siapa yang mendukungnya, partai apa pengusungnya, harus kita pahami. Karena nanti kalau dia terpilih, tentu orang-orang terdekat inilah yang akan mempengaruhi keputusannya, yang akan mempengaruhi segala kebijaksanaannya. Maka kita perlu dalam Islam mengetahui siapa orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat dekatnya, partai pendukungnya, pengusungnya, supaya kita tahu bahwa kalau dia kepilih nanti, dia diusung, didukung, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang taat beragama, yang takut berbuat maksiat. Karena kata Nabi, "Al-mar'u ala din khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama, tabiat, perilaku seseorang itu tergantung dengan agama, tabiat, perilaku kawannya, sahabat dekatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Itu yang kedua. Lihat siapa orang-orang yang di sekitarnya.
Yang ketiga, yang terakhir, tentu banyak sebenarnya pedoman dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat dalam Islam. Yang ketiga tentu adalah jangan memilih karena pemberian dunia. Hari ini mungkin ini, atau boleh jadi sudah terjadi, banyak orang memilih karena pemberian dunia. Karena jilbab, karena baju seragam, karena duit, karena kain sarung, karena baju kaos, karena dijanjikan jalan-jalan, karena dijanjikan jabatan, karena dijanjikan sesuatu. Ancamannya sangat keras, saudara-saudariku rahimakumullah, ketika kita memilih wakil kita, pemimpin-pemimpin kita dengan alasan karena pemberian dunia, materi, pakaian, seragam, kain sarung dan sebagainya. Mana dalilnya? Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih insyaallah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan memandang melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Rasul menjelaskan, yang pertama adalah rajulun fadlu ma'in bit-tariq famana'ahu min ibnis sabil. Seorang yang mempunyai air yang banyak dalam sebuah perjalanan, kemudian ada orang lain yang juga dalam perjalanan kehabisan air, minta air, nggak dikasihnya karena dia khawatir airnya habis karena pelitnya. Padahal orang yang minta tadi betul-betul membutuhkan karena dalam sebuah perjalanan. Yang kedua, saudara-saudari rahimakumullah, ini yang kajian kita, tema kita pagi ini, warajulun baya'a imama la yu'aybihi illa lid-dunya fa in a'tahu minha radiya fa in lam yu'ta minha sahita. Seseorang yang memilih atau mengangkat pemimpin tidak lain karena pemberian dunia. Dia tidak akan memilih kalau nggak mendapatkan pemberian dunia. Kata Nabi SAW, fa in a'tahu minha radiya. Kalau dia diberi sesuatu supaya dia memilih mengangkatnya jadi pemimpin, maka dia akan ridho, dia akan senang, dia akan suka, dia akan memilih orang yang memberinya sesuatu. Wa illam yu'tihi minha sahito. Tapi kalau nggak ada yang dikasih kepadanya, dia marah, dia nggak suka, dia nggak akan mungkin memilih atau mengangkatnya. Nah, itu yang kedua, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan mensucikan atau tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama tadi, orang yang punya air di perjalanan, kemudian ada orang yang kehausan di perjalanan, dia minta nggak dikasih. Yang kedua, seseorang yang memilih pemimpin hanya karena pemberian dunia. Maka berhati-hatilah wahai saudara-saudariku. Yang ketiga, kata Nabi SAW, seorang pedagang yang berdagang sudah lewat waktu asar. Karena sudah sore lalu dia bersumpah dengan sumpah palsu bahwa tadi pagi dia jual sekian. Kalau sekarang karena udah sore maka boleh harga sekian. Padahal dia bohong. Na'udzubillah. Ini ancamannya bagi orang-orang yang memilih pemimpin hanya karena pemberian materi dunia. Berhati-hatilah. Cerdaslah bahwa Islam, agama kita, jelas memberikan pedoman-pedoman dalam memilih pemimpin kita, dalam memilih wakil-wakil kita, supaya pertanggungjawabannya di hadapan Allah lebih ringan. Ingat perkataan dari Buya Hamka, ulama besar kita dulu, biar kalah asal tidak salah. Artinya walaupun yang kita pilih, yang kita coblos, tanti kalah dan kita nggak jadi masalah. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin karena tidak sesuai dengan pedoman agama kita. Dengarkan, biar kalah asal tidak salah. Jadi nggak perlu kita nanti sedih kalau yang kita pilih ternyata nggak duduk di parlemen, ternyata gagal jadi presiden, nggak apa-apa. Yang penting kita telah memilih sesuai dengan pedoman agama kita. Dan ingat, memilih pemimpin bukan hanya karena kasihan,
Jangan ada kalimat kasihanlah kalau nggak dipilih dia itu sudah begini begitu, enggak. Kita memilih pemimpin sesuai dengan pedoman agama kita, itulah yang menyelamatkan insya Allah dunia dan akhirat kita. Demikian saudara-saudari rahimakumullah, semoga yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa memilih pemimpin, memilih wakil rakyat adalah sesuatu perkara penting. Kalau nggak paham, ragu-ragu, tanya kepada ulama yang lurus. Kalau perlu sholat istikharah. Kemudian lihat siapa yang sekelilingnya, pengusungnya, pendukungnya. Kemudian jangan memilih karena pemberian dunia, ancamannya sangat berat. Wallahu a'lam bishawab.